Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, lama ya sudah ya aku nggak aktif lagi membuat konten. Jadi berapa bulan, berapa tahun belakangan ini karena kesibukan aku ya, banyak kerjaan jadi nggak sempat untuk bikin. Nah, di sini aku sempatin lagi. Paling nggak setiap bulan aku bikin satu video terkait tentang teknologi atau terkait tentang materi-materi yang mungkin biasa kalian pakai di kuliah ya. Kalau kalian masuk di informatika biasanya kalian akan bahas tentang ya hal-hal beginian lah, tapi nggak semuanya yang akan aku bahas. Oke, kali ini aku mau membahas apa yang dimaksud dengan API ataupun library. Oke, sini aku membuatnya pakai Canva ya. Kalian bisa kalau mau bikin animasi sekarang sudah ada Canva, jadi lebih enak untuk membuatnya. Oke, aku coba. Nah, di sini aku mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan API ataupun library. Nah, terminologinya ini aku dapat juga dari beberapa website. Beberapa orang mungkin akan bingung menjelaskan antara apa sih itu API, apa sih itu library. Nah, walaupun dia seorang developer atau programmer yang beginner ya, yang baru. Nah, API dan library itu memiliki beberapa perbedaan yang kalau aku bilang beda-beda tipis lah perbedaannya. Dibilang di API juga iya, dibilang library dia juga iya. Nanti kita akan lihat perbedaan yang sangat signifikannya di mana. Nah, jadi ada yang bilang adalah API itu merupakan adalah part dari yang ada di dalam library. Tapi sebaliknya, library bukan dari di dalamnya, bukan bagian dari API. Nah, apa sih yang kayak gitu? Nah, mungkin kita akan bingung bahasnya kayak gimana. Kita akan kupas satu persatu apa sih API dan library. Nah, di sini API adalah Application Programming Interface, atau ada lebih singkatnya adalah sebuah aplikasi atau sebuah protokol yang digunakan agar satu sistem itu dapat terhubung dengan sistem lain. Contohnya, nah ini kalau kita pengen akses Facebook nih, data Facebook, kita butuh yang namanya Facebook Messenger API. Atau kita mau akses datanya Google, kita butuh nama Google API. Jadi kalau aku lebih cenderung API itu merupakan satu protokol yang digunakan agar satu sistem yang memiliki bahasa pemrograman yang berbeda, misalkan sistem A dia menggunakan bahasa pemrograman C, yang sistem B menggunakan bahasa pemrograman misalkan Java ya, itu mereka bisa saling terhubung. Nah, seperti itu. Nah, di dalam API itu ada berbagai macam library. Nah, itulah yang digunakan oleh berbagai aplikasi atau API agar bisa mereka bisa menghubungkan. Misalkan nih si Java ini pengen ngakses data yang C, berarti ada library tertentu yang diterjemahkan oleh API itu sehingga bisa dipakai oleh C itu, oleh Java itu, oleh C ataupun Java, sehingga mereka bisa saling terkoneksi. Jadi satu aplikasi dengan aplikasi lain bisa saling terkoneksi. Seperti itu, simpelnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang library nih. Library adalah merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi atau coding atau kode atau apa ya? Kalau aku bilang kumpulan dari berbagai macam metode atau function yang dipakai oleh programmer, yang dimana itu terkumpul dalam satu pack atau satu tempat tertentu yang dinamakan library. Nah, library itu tujuannya adalah agar si programmer tidak menulis lagi fungsi-fungsi atau coding-coding yang sama berulang kali. Jadi tinggal memanggil library A, B, C. Contohnya matematika nih, fungsi matematika tambah kurang bagi kali. Kalau misalkan tambah kurang bagi kali kan kita tinggal manggil library-nya, misalkan library tambah, ya sudah kita manggil library yang ada fungsinya tambah, sudah selesai. Jadi nggak perlu kita buat logiknya, misalkan A tambah B sama dengan ini, tapi kalau misalkan minus A tambah B sama dengan ini, itu nggak perlu lagi. Itu lebih, kalau bisa dibilang itu simpelnya adalah mengurangi waktu kita dalam membuat sebuah program seperti itu. Nah, bisa dibilang library itu adalah reuse the behavior of programmer, seperti itu. Oke. Jadi kita akan lihat salah satu contoh library yang paling sering kalian mungkin dengar, jQuery kalau kalian di web ya, atau underscore JS ini yang berhubungan dengan web. Ada UI juga, UI, Raphael ataupun typeface.js. Ini library yang paling sering dipakai di web ya. Apa sih perbedaan yang paling signifikan di antara API atau library?
Nah, ini mungkin banyak banget yang bahas API atau library yang secara umum, tapi sini aku bahas apa yang ada di menurut opiniku sendiri sih, bukan opini orang lain ya, dan juga dari berbagai macam website yang sudah aku baca. Nah, contohnya di sini kita pengen menjalankan sebuah aplikasi, tadi sudah aku jelaskan juga di awal ya. Kalau misalkan kita berbeda interface, atau satu pakai bahasa C atau Java, itu bisa saling terhubung. Nah, sedangkan kalau kita hanya library aja, kita nggak akan bisa saling terhubung. Nah, seperti itu lebih cenderung ke situ. Dan di dalam library, dalam API maksudnya, dalam API itu ada kumpulan-kumpulan dari banyak library. Nah, jadi tergabung jadi satu ya. Nah, dalam library itulah yang akan digunakan oleh berbagai macam bahasa, sehingga dia bisa saling terhubung. Jadi nggak cuma API, nggak cuma library untuk C atau untuk C aja, mungkin dia ada library untuk Java, PHP dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu lebih cenderung ke situ. Jadi API biasanya untuk menghubungkan satu bahasa ke bahasa lain, sedangkan library biasanya hanya condong ke satu bahasa. Misalkan Java ya Java aja seperti itu. Atau yang lainnya mungkin representasi dari API itu sendiri, dia ya balik lagi ke formatting dari bahasa yang digunakan. Tujuannya apa sih? Misalkan dari C, jadi formatnya dari C. Misalkan kita pengen menghubungkan ke Java, jadi dari C nanti otomatis akan diterjemahkan oleh API ke Java. Misalkan si printf ya kalau di C ya, kalau di Java akan diterjemahkan jadi system out println seperti itu. Jadi langsung ada terjemahannya. Sedangkan kalau di library dia nggak akan menerjemahkan itu, dia mungkin akan memanggil fungsi-fungsi yang sama aja seperti itu. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Nah, selain itu API ataupun library itu sama-sama ya. Kalau aku bilang sih dalam API itu memiliki lebih dari satu library untuk melakukan beberapa action tertentu. Sedangkan library itu hanya digunakan untuk bahasanya sendiri. Nah, kalau kita instalasi, biasanya kalau kalian instalasi NetBeans atau aplikasi lainnya ya, biasanya kalian butuh yang namanya software development kit. Nah, itu merupakan salah satu kalau aku bilang sih sebuah aplikasi atau sebuah kit yang biasanya berisi berbagai macam API ataupun library. Itu biasanya sering kalau kalian install NetBeans itu pasti akan install SDK ini seperti itu. Nah, di sini aku buat beberapa kesimpulan ini juga yang aku dapat dari beberapa website ya. Jadi library lebih cenderung ke reusable code, sedangkan API lebih cenderung codingnya dipakai untuk interaksi antar interface yang berbeda. Library lebih cenderung untuk bahasa itu sendiri, misalkan Java ya Java, sedangkan kalau API lebih cenderung ke bahasa yang berbeda-beda. Nah, ini kalau aku bilang sih emang sama, bedanya cuma lebih cenderung ke satu bahasa aja sih. Kalau library itu perbedaan signifikan. Nah, library itu tidak ada di dalam API, tapi API sudah pasti ada di dalamnya, ada banyak library. Seperti itu. Itu menurut opiniku ya. Kalau kalian punya opini yang lain atau yang berbeda, silahkan aja. Karena teknologi itu semakin berkembang dari tahun ke tahun seperti itu. Oke. Nah, ini referensinya nanti aku cantumin juga di kolom deskripsi ya. Oke, itu aja sih untuk video kali ini. Mungkin nanti kalau kalian mau tanya-tanya langsung aja di komen ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.